Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan meneruskan pembahasan materi mata pelajaran PPKN kelas 8, bab 4. Ini adalah pertemuan ketiga, yaitu sebab materinya tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Pembahasannya yaitu tentang mewujudkan persatuan Indonesia. Yang kedua tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, mau mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Sedangkan bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang menjadi utuh dan serasi disebut juga dengan persatuan dan kesatuan. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan senasib atau adanya perasaan senasib. Nah, perasaan senasib ini yaitu sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, pada waktu itu atau pada masa lalu, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Sedangkan tahap yang kedua adalah kebangkitan nasional. Nah, maksud dari kebangkitan nasional yaitu sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahirannya organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya untuk kepentingan daerah. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Sedangkan yang terakhir adalah tahap proklamasi kemerdekaan. Nah, maksud dari tahap proklamasi kemerdekaan yaitu proklamasi kemerdekaan negara Indonesia itu diproklamasikan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu merupakan titik puncak dari perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai peristiwa pengkhianatan negara berupa pemberontakan, gerakan separatisme yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah dan menggali Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diatasi, yaitu khususnya oleh para pemuda. Nah, kemunduran jiwa semangat kebangsaan pada diri pemuda, menurut laporan dari Kemenpora Republik Indonesia, ada 10 masalah generasi muda atau pemuda. Nah, ini di sisi lain gitu ya, bahwa kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, apa saja? Yang pertama adalah masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Sedangkan yang kedua adalah adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Sedangkan yang ketiga adalah berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Yang keempat adalah sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Yang kelima adalah penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk ya. Yang selanjutnya yang keenam, perkembangan perilaku menyimpang di kalangan pemuda, yaitu seperti narkoba, pornografi, porno aksi, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Sedangkan yang ke-8 yaitu melemahnya idealisme. Yang kedelapan adalah lemahnya idealisme, patriotisme, serta mengedapnya semangat kebangsaan. Yang selanjutnya yang nomor 9 adalah meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Yang terakhir adalah makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini yaitu latar belakangnya oleh tadi, yaitu bahwasanya lemahnya semangat juang dan muncul berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya melemahkan terciptanya atau tercapainya cita-cita nasionalnya. Supaya terwujud cita-cita nasional, yaitu harus atau diperlukan mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nilai-nilai juang itu apa saja? Nilai-nilai semangat juang itu yang pertama adalah nilai religius, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai produktivitas, yang keempat adalah nilai keseimbangan, yang kelima adalah nilai demokrasi, yang keenam nilai kesamaan derajat, yang ketujuh adalah nilai ketaatan hukum. Nah, nilai yang pertama yaitu nilai religius, di mana poin dari nilai religius itu yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah hormat menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut agama lainnya supaya terbina kerukunan hidup. Yang ketiga adalah saling menghormati kebiasaan menjalankan ibadah orang lain. Yang keempat adalah tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan, di mana poin dari nilai kemanusiaan itu adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Yang kedua adalah saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tentang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terus juga yang keenam adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Yang terakhir adalah bangsa Indonesia merasa dirinya merupakan bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sedangkan nilai yang ketiga adalah nilai produktivitas. Nah, apa saja yang terdapat dalam nilai produktivitas? Yang pertama adalah perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Terus juga yang kedua adalah sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Yang ketiga adalah terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan nilai yang keempat adalah nilai keseimbangan, di mana poin dari nilai keseimbangan itu adalah yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Yang kedua adalah keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Sedangkan nilai yang kelima adalah nilai demokrasi, di mana poin dari nilai demokrasi yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah jiwa patriotisme bangsa atau jiwa patriot bangsa, yang ketiga adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang keempat pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, yang
terakhir adalah tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nilai yang keenam adalah nilai kesamaan derajat, di mana maksud dari nilai kesamaan derajat itu adalah setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nilai yang ketujuh adalah nilai ketaatan hukum. Maksud dari nilai ketaatan hukum adalah setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga penegak hukum, itu ya, bukan hanya warga negara saja, melainkan lembaga penegak hukum pun harus lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum tanpa atau dapat terwujud, ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Tentunya gitu ya, bahwasanya kita bangga menjadi bangsa Indonesia dan harus bangga gitu ya menjadi bangsa Indonesia, karena atau alasannya utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia tercinta ini. Oleh karena itu kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai cara, ya. Nah, pada saat ini torehan prestasi anak Indonesia di berbagai bidang lebih banyak lagi dan sangat membanggakan. Nah, kalian boleh pelajari lebih jauh berbagai prestasi, bagaimana prestasi itu diraih, dan bagaimana cara kalian menciptakan prestasi yang dapat membanggakan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi cara kita untuk bangga dan terhadap bangsa Indonesia atau mempertahankan bangsa Indonesia sebagai pelajar, salah satunya yaitu harus berprestasi. Nah, di zaman media sosial sekarang ini kita sering dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama lain. Nah, misalkan banyak informasi-informasi bohong atau disebut juga dengan hoax gitu ya, banyak penyebaran informasi yang menjelekan satu sama lain. Nah, bagaimana upayanya? Bagaimana upaya kita sebagai atau upaya kalian sebagai siswa? Yaitu upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan bertanya kepada guru atau kepada orang yang lebih dewasa dalam menghadapi berita dari media sosial, yaitu merupakan langkah yang baik untuk dilakukan. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwasanya kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, yaitu tadi alasan utama bahwasanya kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Tentunya kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, cara kita atau cara kalian sebagai siswa untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini atau memelihara ini yaitu dengan salah satunya adalah dengan berprestasi di berbagai bidang. Yaitu berbagai bidang maksudnya jadi sesuaikan dengan bakat dan minat kalian gitu ya. Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan kita harus banggakan gitu ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha harus mencari solusinya tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Nah, apabila prestasi yang diraih selanjutnya atau sepatutnya kita bangga dan mensyukurinya sebagai perwujudan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta ini, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.